Seperti biasa di jam 17 itu kita ada talk show bersama dengan Kemenak Kota Padang Serimpuan. Dan saat ini sudah bersama Una salah satu narasumber kita ada Ustadz Sahriyal Damanik ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah, Mbak Penyiar sehat-sehat, luar biasa baik. Alhamdulillah. Baik Ustadz, tema kita di sore hari ini adalah amar ma'ruf nahi munkar ya Ustadz. Mungkin boleh langsung disampaikan Ustadz tentang materi kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Shadaqallahul azim. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, marilah kita selalu untuk bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari yang berbahagia ini, sore yang sangat cerah. Mudah-mudahan secara hati kita semua dan segembira hati kita semua, dan mudah-mudahan dengan kecerahan cuaca, kecerahan hati kita, insya Allah kita akan selalu berpikir positif. Dan dengan berpikir positif, dan mudah-mudahan pula kita selalu berbuat yang positif pula. Selanjutnya selawat beriring salam ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai khatamal anbiya'i wal mursalin wa ulul azmi minar rasul. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau di yaumil lahir, dengan izin Allah, insya Allah kita akan memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, di sore hari yang berbahagia ini saya mencoba untuk memberikan pencerahan kepada pendengar semua tentang amar ma'ruf nahi munkar. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwasanya hendaklah di antara kamu semua umat, hendaklah ada yad'una ilal khair, untuk mengajak kepada kebaikan. Dalam arti mengajak, kita bukan menyuruh. Terkadang lain ya. Kita sering menyuruh, memerintahkan kepada orang untuk berbuat baik, sementara kita sendiri bertolak belakang dari perbuatan yang kita ucapkan tersebut. Hendaknya kita mengajak. Kalau menyuruh, memerintahkan, mungkin orang sedikit sekali untuk mengikut apa yang kita suruh, apa yang kita perintahkan. Akan tetapi apabila kita mengajak umat manusia, semestinya kita yang mengajak hendaklah dahulu untuk berbuat. Karena bukanlah mengajak namanya kalau kita tidak berbuat, akan tetapi orang lain duluan berbuat. Semestinya lah kita mengajak
kepada umat, kepada manusia, lingkungan kita, lingkungan yang paling kecil lah, yang namanya di sekitar kita, keluarga kita dahulu kita ajak. Selanjutnya family, tetangga, masyarakat yang terdekat dengan kita. Kita ajak untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf, untuk yang namanya menganjurkan berbuat kebajikan. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, merupakan suatu kewajiban sebagai umat mukminin, umat Islam, manusia yang beriman, yang Islam, yang mempercayai yaumil akhir. Kita berkewajiban untuk menganjurkan, untuk mengajak kepada perbuatan yang baik. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, di lain hal pula, terkadang kita banyak melihat di sekitar kita orang-orang di sekeliling kita kebanyakan bukan mengajak atau menganjurkan, akan tetapi menyuruh kepada kebaikan. Kita sendiri disuruh, diperintahkan untuk berbuat baik, sementara yang menyuruh belum tentu mau ikut untuk berbuat baik. Akan tetapi apabila kita menganjurkan dan mengajak umat manusia, orang-orang di sekeliling kita untuk berbuat kebajikan, maka kitalah dahulu yang berbuat kebajikan. Apabila kita menganjurkan atau mengajak untuk berbuat kebajikan, kitalah ujung tombak untuk berbuat kebajikan tersebut. Pendengar FM rahimakumullah, alangkah janggalnya apabila kita menyuruh, apabila kita memerintahkan orang-orang di sekeliling kita untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, sementara kita tidak sedikit pun mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga orang akan mencemoohkan kita yang bisa hanya ngomong dan dia tidak pernah berbuat apa yang dia omongkannya. Hal itulah yang perlu kita jaga. Hal itulah yang perlu kita wanti-wanti. Jangan sempat orang mengatakan terhadap kita, jangan sempat orang ngomong kepada kita yang bisa hanya ngomong akan tetapi tidak pernah berbuat kebajikan, bersedekah, beramal ibadah, dan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita dahulu mengerjakan perbuatan baik tersebut, baru kita mengajak dan menganjurkan kepada orang lain. Akan tetapi bila kita perintahkan ataupun menyuruh kepada orang lain berbuat kebajikan, bersedekah, beramal soleh, sementara kita tidak berbuat dahulu, maka itulah orang-orang yang merugi. Karena apa? Orang-orang tersebut hanya bisa menganjurkan, hanya bisa menyuruh, akan tetapi tidak pernah berbuat sama sekali. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, oleh sebab itulah, marilah sama-sama kita untuk berbuat, sama-sama kita untuk mengajak kepada kebajikan. Dengan apa? Dengan apa yang bisa kita mampu. Terkadang kita hanya bisa mampu ngomong, bisa berbicara, kita ajak dengan bicara kita. Kalau memang kita tidak mampu untuk ngomong dan berbicara, mengajak orang, dengan perbuatan kita juga bisa mengajak orang untuk berbuat kebajikan. Terkadang dia hanya bisa mampu dengan materi untuk mengajak orang. Berilah contoh pemberian materi, pemberian sedikit rezeki yang kita peroleh kepada orang-orang yang membutuhkan, agar kita bisa dicontoh untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat riya.
Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Oleh sebab itulah, marilah sama-sama kita berpikir, apa yang sudah saya ajak, siapa yang sudah saya rekrut ajak untuk berbuat kebajikan. Kalau memang kita berpikir demikian, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak orang berbuat kebajikan. Dengan demikian, dengan perbuatan baik itu, mudah-mudahan orang akan mengikuti. Mudah-mudahan orang akan mengamalkan apa yang kita ajak dengan niat lillahi ta'ala. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada, untuk sementara kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang akan 105 FM Your Lifestyle. Rekan drama masih bersama dengan Nuna dan juga narasumber kita dalam talk show bersama dengan Kemenak Kota Padang Serimpuan, ada Ustadz Sahrial Damanik. Baik Ustadz, boleh dilanjutkan kembali tentang materi kita di sore hari ini. Baiklah para pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Yang selanjutnya sambungan dari ayat tersebut, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf. Selanjutnya wa yanhauna 'anil munkar. Untuk yang namanya mencegah dari kemungkaran. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, menurut bahasa, kemungkaran adalah berbuat tidak baik. Segala perbuatan, ucapan yang tidak baik itu adalah merupakan kemungkaran. Setiap kemungkaran menyesatkan. Oleh sebab itu, jauhilah perbuatan kemungkaran. Jauhilah perbuatan kezaliman. Akan tetapi, kita harus mencegah yang namanya perbuatan kemungkaran. Bagaimana caranya kita bisa mencegah yang namanya kemungkaran sementara tiada daya dan tiada upaya kita? Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, ada beberapa cara untuk yang namanya mencegah dari kemungkaran. Seperti sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi dan Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, dia mempunyai tangan besi, dia mempunyai kekuasaan dengan tangannya untuk mencegah kemungkaran. Para pemimpin-pemimpin kita mempunyai tangan besi untuk mencegah kemungkaran. Orang-orang yang mempunyai kedudukan bisa mencegah kemungkaran dengan yang namanya tangannya. Boleh dengan tanda tangannya, boleh dengan uluran tangannya. Akan tetapi, kalau memang kita tidak mempunyai kekuasaan dengan tangan dan tidak mampu untuk seperti itu, fa illam yastati fa bilisani. Apabila tidak bisa kita mencegah tersebut dengan kekuasaan atau tangan karena kita tidak mempunyai yang namanya kekuasaan, fa bilisani. Hendaklah kita dengan ucapan kita dengan mencegah kemungkaran. Bagaimana caranya? Boleh dengan beberapa nasihat, beberapa masukan-masukan positif kepada seseorang yang sudah terlanjur untuk berbuat yang namanya kesesatan. Hendaklah kita mencegahnya dari perbuatan kemungkaran dengan yang namanya kata-kata yang manis, kata-kata yang lembut. Karena ketahuilah,
Semua manusia mempunyai hati nurani, mempunyai hati yang paling dalam. Dengan diberikan dengan kata-kata yang lembut, dengan diberikan kata-kata yang bisa menyentuh hatinya yang paling dalam, insya Allah orang tersebut lama-kelamaan akan luluh juga hatinya agar dia mau meninggalkan perbuatan kemungkaran tersebut. Fa illam yastati biqalbi, apabila kita tidak mempunyai yang namanya kekuasaan dengan lisan, dengan lidah kita, hendaklah kita mencegahnya dengan qalbi, dengan hati kita. Bagaimana kita mampu untuk mencegah yang namanya kemungkaran dengan hati kita? Karena ketahuilah, kekuasaan dia tidak punya, kemampuan dia tidak punya, akan tetapi dia masih punya hati. Dengan hatilah dia mencegah kemungkaran. Dengan cara apa? Dengan mendoakan. Kita doakan orang-orang yang selalu berbuat zalim, orang-orang yang selalu berbuat kemungkaran, agar dia menghentikan perbuatan-perbuatan tidak baiknya tersebut. Dengan mendoakannya, dengan banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan pintu hidayah, Allah membukakan pintu hidayah kepadanya, agar dia bisa berpindah dari berbuat kemungkaran menjadi perbuatan amar ma'ruf. Karena ketahuilah, wazalika aful iman, yang sedemikian itu dengan mendoakan orang agar bisa dia mencegah dari kemungkaran, aful iman, itulah yang selemah-lemah iman. Pendengar FM rahimakumullah dimana saja berada, kita sebagai manusia mempunyai potensi yang tiga ini. Kalau tidak mempunyai kekuasaan dengan tangan, kita masih mempunyai kekuasaan dengan lisan. Kalau memang tidak mempunyai kekuasaan dengan tangan dan lisan, kita masih punya hati. Hati kitalah yang berbicara, hati kitalah yang mengajak, bermunajat kepada Allah, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang selalu berbuat mungkarat, yang selalu berbuat jolim, orang-orang yang selalu berbuat ketidakadilan, kita doakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya, agar dia menghentikan perbuatan-perbuatan kemungkarannya. Pendengar FM rahimakumullah dimana saja berada, dengan itulah kita selalu hendaknya untuk yang namanya berbuat kebajikan, mengajak orang kepada berbuat kebajikan. Setidaknya dengan ajakan tersebut, orang tersebut bisa berpikir, orang tersebut bisa untuk berbuat yang lebih baik untuk yang namanya kehidupannya, dan juga mencegah kepada kemungkaran. Dengan ikutnya kita mencegah kemungkaran, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat dan hidayah kepadanya dan menghentikannya dari perbuatan-perbuatan ketidakbaikannya. Pendengar FM rahimakumullah dimana saja berada, nanti kita lanjutkan setelah pariwara break. Allah menjelaskan dan menegaskan kepada kita, wa ulaika humul muflihun, dan mereka-merekalah orang-orang yang beruntung, baik beruntung di atas dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Bagaimanakah orang-orang yang beruntung? Dijelaskan awalnya, yaitu hendaklah kita untuk mengajak kepada kebajikan, amar ma'ruf, dan juga mencegah dari kemungkaran, nahi mungkar, seperti tema kita di sore hari ini. Jadi apabila kita ingin tergolong kepada orang-orang yang beruntung hidup kita, hendaklah kita tergolong kepada orang-orang yang bisa dan mau untuk mengajak kepada kebajikan. Salah satu contoh untuk mengajak kepada kebajikan,
apabila masih ada berkeliaran main-main anak-anak tetangga umpamanya, main di sekeliling rumah kita, apabila sudah terahim ngaji-ngaji di masjid, ajaklah mereka, anjurkan kepada mereka untuk pulang ke rumah masing-masing dan bersiap-siaplah untuk namanya menjelang sholat, umpamanya sholat maghrib. Jangan dibiarkan anak-anak di sekeliling kita sudah terahim, bahkan sudah azan sekali, masih kita biarkan anak-anak itu main di sekeliling kita. Walaupun bukan anak kita, walaupun bukan cucu kita umpamanya, kita mempunyai kewajiban untuk yang namanya menganjurkan kepada mereka untuk bersiap-siap yang namanya menyongsong sholat maghrib. Mau atau tidak, mereka yang kita ajak, yang kita anjurkan untuk menghentikan main-main mereka, terlepas daripada kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai manusia, sebagai insan, yaitu untuk mengajak dan menganjurkan kepada mereka menghentikan main-mainnya, dan kita suruh untuk pulang ke rumah untuk yang namanya menyongsong sholat maghrib. Terkadang sebagai orang tua daripada anak-anak tersebut tidak memperhatikan dan kurang memperhatikan, apalagi masa-masa pandemik saat ini. Terkadang disayangkan bahwasanya ayamnya, peliharaannya tidak pulang ke kandang sampai sholat maghrib. Dia pasti akan mencariinya. Akan tetapi anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, tidak pulang sampai maghrib, toh dia tidak mau mencarinya. Dia masih tenang-tenang saja dan tidak memikirkan kemana anak saya, kenapa tidak pulang sampai yang namanya maghrib. Pendengar FM rahimakumullah, untuk itulah, walaupun bukan anak kita, walaupun bukan cucu kita, akan tetapi anak tetangga kita, anak kerabat kita, anak daripada saudara-saudara kita, masyarakat kita, hendaklah kita untuk mengajak dan menganjurkan yang namanya untuk berbuat kebajikan. Di lain hal itu pula, nahi mungkar, hendaklah kita pulang. Yang namanya mencegah dari perbuatan kemungkaran memang sangat sulit. Akan tetapi sesulit apapun, sepayah apapun, dan sesusah apapun, hendaklah kita upayakan bahwasanya kalau memang kita mau termasuk dan tergolong kepada orang-orang humul muflihun, orang-orang yang beruntung, marilah sama-sama kita untuk yang namanya mencegah kepada kemungkaran. Dengan demikian, mudah-mudahan kita akan beruntung di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Sebelum ditutup tausiah yang singkat ini, yang namanya kesimpulan dari materi kita di sore hari ini, yaitu yang pertama, hendaklah kita menjadi yang namanya salah satu umat, salah satu golongan orang-orang yang mau untuk mengajak kepada kebaikan, yang mau menganjurkan berbuat kebajikan, bukan menyuruh untuk berbuat baik. Yang kedua, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun pangkat dan jabatan kita, kita berpotensi untuk mencegah yang namanya kemungkaran. Kalau memang tidak bisa kita mencegah dengan tangan, kita bisa mencegahnya dengan lisan kita. Kita tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai daya upaya,
Akan tetapi kita masih punya kolbun, kita masih punya hati. Hati kitalah yang bergerak untuk mendoakan saudara-saudara kita tersebut agar dia mau yang namanya tidak berbuat kemungkaran lagi. Karena ketahuilah bahwasanya setiap orang mempunyai hati nurani yang paling dalam, mempunyai hati kecil. Apabila sering-sering kita doakan orang tersebut, insya Allah orang tersebut mau berubah selangkah demi selangkah. Di lain hal itu pula bahwasanya innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, terkecuali orang-orang yang selalu beramal soleh. Kita tidak akan merugi apabila kita selalu berbuat kebajikan, berbuat amal soleh, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita mengingatkan orang-orang. Tapi jangan lupa kita juga mempunyai kewajiban untuk mencegah kemungkaran. Dengan demikian, apabila amar ma'ruf nahi mungkar bisa kita jalankan, berbuat kebajikan bisa kita jalankan, mencegah kemungkaran bisa kita lakukan, insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa ghaffurun ghafur. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, demikianlah tausiah yang singkat ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada diri sendiri dan kepada kita semua sebagai pendengar FM, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang baik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan lagi jarum yang lain dipatah-patahkan. Kalau memang ada tadi kata-kata yang salah, mohon jangan disalah-salahkan kata-kata yang lain. Wassalamualaikum